وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimanillahi wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka istiqamah di dalam tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabidayatan aqulu lakum ayyuhal muslimun, mengawali pertemuan kita pasca Ramadan ini, kami menyampaikan kepada seluruh kita yang hadir, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan, salat kita, tilawah kita, puasa kita, rukuk dan sujud kita. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga di setiap tahunnya kita selalu berada di atas kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada bulan Ramadan bil yumni wal barakah, dengan keadaan aman dan penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan pertolongannya untuk kita selalu bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tidak ada salahnya ketika kita menyampaikan mohon untuk dimaafkan segala kesalahan kami, baik yang lahir ataupun yang batinnya. Artinya mohon secara lahir dimaafkan, secara batin pun juga dimaklumi kesalahan kami. Tayyib kaum muslimin, kaum muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dengan memohon kepada Allah azza wa jalla pertolongan dan dengan berharap darinya aun serta bantuan, sama-sama kita memohon kepada Allah azza wa jalla semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kita minta agar Allah azza wa jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita fahami, dan kiranya Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah rahmati, dan Allah jadikan perpisahan kita nantinya perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Kaum muslimin muslimat sekalian, ikhwani wa akhwati ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit kita mengawali pertemuan kita ini dengan sama-sama kita berbagi nasihat bahwa di antara hal yang dipesankan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti fulan. Dahulunya dia melakukan qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan qiyamul lail. Allah Azza wa Jalla berkata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kalian itu kematian. Maknanya ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak sama-sama kita sadari bahwa yang namanya ibadah bukan musiman. Ibadah bukan musiman. Walaupun betul Ramadan musim ibadah, tetapi ibadah di sepanjang musim.
Tapi Ramadan ada penambahan ibadah. Sehingga kita katakan ibadah masih selalu ada di atas pundak masing-masing kita selama kita masih hidup. Sampai sebagian salaf ketika ditanya tentang mana yang lebih afdal antara Ramadan, antara Rajab dengan Sya'ban, maka beliau mengatakan la takun kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah, dan jangan engkau menjadi hamba Allah yang sya'bani, yang ibadahnya cuma di bulan Sya'ban. Maka kita katakan kepada semua yang hadir, kunu rabbaniyina wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah kita semua hamba-hamba Allah yang rabbani, yang beribadah kepada Allah di setiap masa, di sepanjang hayat kita. Jangan hanya menjadi hamba-hamba Ramadan. Artinya kita kenal salat malam di Ramadan, kita kenal tilawatul Quran di bulan Ramadan, kita kenal yang namanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita kenal sedekah di bulan Ramadan. Jangan di malam-malam yang lain ada qiyamul lail, di hari-hari yang lain ada tilawatul Quran, di hari yang lain juga ada sedekah. Semuanya sama. Ibadah kita baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu sama saja. Karena Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, Dia juga Allah yang sama yang kita ibadahi di luar Ramadan. Allah yang mewajibkan kita untuk salat di bulan Ramadan, Dia juga Allah Azza wa Jal yang mewajibkan kita untuk salat di luar Ramadan. Maka jangan menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi menjadilah kita hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah di setiap panjang umur dan selama kita masih hidup di atas permukaan bumi ini. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan darinya, dan kita insyaallah akan kembali melanjutkan bahasan kita di dalam pembahasan kitab Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam, buah karya daripada Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Dan kita di pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan yang ke-1, hadis yang pertama, hadis dari bab yang pertama yaitu bab taharah, dan hadisnya adalah innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal itu tergantung kepada niatnya. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang pembahasan atau di hadis yang kedua, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-haditsu tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salata ahadikum, salatnya salah seorang di antara kalian, idza ahdath, ketika dia itu berhadath, hatta yatawadda, sampai dia itu bersuci atau berwudu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ar-rawi huwa Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, aslama 'am Khaybar wa shahidaha wa lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atana bi hadithihi wa syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hirsihi 'ala al-hadits. Dikatakan bahwasanya perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Ingat, Abu Hurairah namanya bukan Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah adalah kunyah, sementara nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Ini nama asli Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Beliau termasuk orang yang masuk Islam
pada tahun terjadinya perang Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar, Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu beliau memeluk Islam. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang sangat memiliki perhatian yang besar, perhatian yang tinggi kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah SAW kurang lebih cuma 4 tahun. Abu Hurairah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 4 tahun. Tapi ternyata 4 tahun ini cukup menjadikan beliau radhiyallahu anhu menempati posisi pertama dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Abu Hurairah. Siapa lagi? Abdullah ibn Abbas. Siapa lagi? Abdullah ibn Umar. Siapa lagi? Anas ibn Malik. Siapa lagi? Aisyah radhiyallahu. Siapa lagi? Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di antara 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masa 4 tahunnya bersama dengan Rasulullah, beliau orang yang paling pertama banyak di dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau pernah berkata tentang Abu Hurairah. Apa kata Abdullah bin Umar? Kana Abu Hurairah ahfadhu min man rawal haditha fi asri. Bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang paling hafid, orang yang paling serius, orang yang paling menyertai hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zamannya. Dzakara ahlul ilmi annahu dzakara ahlul ilmi annahu ruwiya lahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsa, bahwasanya diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sebanyak 5.374 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau itu banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan yang diriwayatkan oleh beliau adalah sekitar 5.374 hadis yang diriwayatkan langsung oleh Abu Hurairah dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa tuwfiya sanata 57 fil Madinah. Dan kemudian Abu Hurairah meninggal pada tahun 57 Hijriah. Nabi Muhammad Abu Hurairah meninggal pada tahun 57 Hijriyah, 17 tahun setelah berakhir masa Khulafa Ar-Rasyidin. Karena masa berakhirnya Khulafa Ar-Rasyidin di tahun 40 Hijriyah, beliau meninggal di 57 Hijriyah, sehingga setelah 17 tahun masa kekhalifahan 4 Khalifah Ar-Rasyidin habis, barulah kemudian beliau radhiyallahu anhu wafat dan kembali ke sisi Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kata beliau, "Lis-salati sya'nun 'azimun 'inda Allah 'azza wa jalla, li'annaha min ajalli ta'at wa afdalil qurubat, wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على الطهارة." Kata beliau rahimahullahu taala, beliau menyatakan salat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala, li'annaha min ajallil qurbat, min ajalli ta'at, karena sesungguhnya salat itu merupakan termasuk ketaatan yang paling agung,
Salat ini ketaatan yang paling agung. Tidak ada yang lebih agung daripada salat. Di antara hal yang menunjukkan perkara ini adalah sampai di detik-detik akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau jatuh pingsan, kemudian beliau tersadarkan, kemudian minta semangkuk air kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang beliau katakan? As-salat as-salah, as-salat as-salah. Salat, jaga oleh kalian salat. Sampai beliau bertanya kepada Aisyah, asallan nas? Apakah manusia sudah salat? Karena ketika itu para sahabat mereka tidak mendirikan salat sampai Rasulullah hadir bersama dengan mereka. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, mereka tidak salat sampai engkau datang bersama dengan mereka. Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, mur Aba Bakrin liyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Tapi Abu Bakar enggan karena ingin masih bersama dengan Rasulullah di salat ketika itu. Kemudian beliau jatuh pingsan. Beliau tersadarkan lagi. Beliau bertanya, asallan nas? Apakah manusia sudah salat? Apa kata Aisyah? Belum wahai Rasulullah. Mur Aba Bakrin liyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia di dalam salatnya. Rasulullah SAW selalu menanyakan salat, memerintahkan salat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan apa? Wa'mur ahlaka bis-salah was-sabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas perintah salat tersebut, kata Allah Azza wa Jalla. Naam, li'annaha min ajali ta'at. Karena memang salat ini termasuk ketaatan yang paling agung. Wa afdhalil qurubat. Dan salat itu termasuk upaya pendekatan diri kepada Allah yang paling afdal. Jamaah sekalian, kalau kita sedang diranda sebuah masalah, kalau kita sedang berada dalam sebuah himpitan masalah, problem, kegelisahan, kekhawatiran, takut rizki yang tidak kunjung datang, anak-anak yang tidak bisa diatur, ketenangan yang tidak kita peroleh, semuanya serba berat. Bahkan kita merasa tidak ada orang yang paling susah ketika itu selain daripada kita. Apa solusinya di sini? As-salah. Karena dia adalah afdalul qurbat. Karena dia adalah sebaik-baik sarana mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Ya, minta sama Allah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Kenapa? Karena dengan salat itulah kita akan dekat dengan Allah. Kita mengingat Allah. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wali ajli wahiyya silatun bainal abdi wa rabbih. Dan salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Salat penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Itu salat. Seseorang akan terjalin hubungan yang baik antara dia dengan Allah madama yuqimus salah, selama dia itu mendirikan salatnya. Demi Allah ma'asyarul muslimin, wallah, tidak ada orang yang meninggalkan salat kecuali dia berada di dalam jurang atau di tepi jurang kebinasaan. Tidaklah seseorang meninggalkan salat kecuali dia berada di tepi jurang kebinasaan. Tinggal sentil sedikit maka dia akan terjerumus ke dalam jurang tersebut. Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang tidak menjaga salat faqad bara'at minhu dhimmatullah, maka telah terlepas darinya penjagaan Allah. Allah enggak akan jaga dia. Allah tidak akan berikan penjagaan terhadapnya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan salat. Sementara orang-orang yang mereka menjaga salat, ya, kana lahu burhan, maka baginya itu apa? Bukti keimanan, nur, cahaya, ya. Dan banyak sekali keutamaan orang-orang yang mereka mengerjakan salat. Tapi kata beliau di sini,
ولأجل هذا الشأن العظيم ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة. Karena kedudukan salat yang sangat agung inilah, makanya Allah melarang seseorang itu ketika hendak mendekatkan dirinya kepada Allah dengan salat, tidak diperkenankan dia salat kecuali dalam keadaan suci. Karena perkara salat adalah perkara yang agung, maka Allah tidak menginginkan seseorang melakukan salat mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Kama haddatsa bidzalika Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada kita semuanya, bahwasanya la yarda bi anna Allah la yarda salat al-'abdi wa la yuthibuhu 'alaiha idza ahdatha hatta yatawadda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap salat seseorang dan tidak akan memberikan pahala kepada salat seseorang ketika dia itu berhadas sampai dia itu bersuci. Fawaidul hadis, di antara faedah hadis ini kata beliau rahimahullah, anna salata minha maqbul wa minha mardud, fama kana ala wafqi syar'i fahuwa maqbul, wa ma lam yakun ala wafqihi fahuwa mardud, wa hakadha sairul ibadat liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata beliau bahwasanya salat itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Kata beliau dari hadis tadi penjelasannya apa? Bahwasanya salat itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi tidak semua salat yang dikerjakan diterima. Tidak semua salat yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat ternyata ada yang ditolak, ada yang diterima. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Tayyib. Fama kana ala wafqi syar'i fahuwa maqbul. Maka selama salat itu sesuai dengan syariat, maka berarti salat itu diterima. Wa ma lam yakun ala wafqihi fahuwa mardud. Dan salat mana saja yang tidak sesuai dengan syariat, maka salat itu tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Wa hakadha sairul ibadat. Dan demikianlah semua jenis ibadah. Ini penting sekali. Semua ibadah demikian. Apapun ibadahnya, mau itu salat, mau itu zakat, mau itu puasa, mau itu haji, mau itu sedekah, selama ibadah itu tidak berkecocokan dengan syariat, mardud, tidak diterima oleh Allah. Dan apapun ibadahnya, mau yang besar haji, jihad, ataupun yang ringan, senyum, menyingkirkan gangguan jalanan, tapi ditelamalkan ala wafqi syar'i, sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, fahuwa maqbul, maka berarti amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti poin penekanannya adalah apa-apa yang sesuai dengan syariat maqbul indallah, diterima oleh Allah, dan apa-apa yang tidak berkesesuaian dengan syariat mardud, maka akan ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan sabda Nabi kita yang mulia alaihi afdhalus salati wa atammus salam, siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasar landasan, imma itu perintah ataupun adanya contoh ataupun adanya penetapan dan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardud, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah perkara yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua kata beliau, anna salata fardaha wa naflaha hatta salatil janazati
la tuqbal idza shallaha al-muhdits walau kana nasiyan hatta yatawadda wa kadzalika al-junub idza shalla qabla an yaghtasila. Kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya semua salat fardhaha wa naflaha, mau salat wajib ataupun salat sunnah, hatta salatil janazah, sampai permasalahan salat jenazah, la tuqbal, tidak akan diterima jika dilakukan oleh seseorang yang berhadas walaupun dia lupa ataupun sengaja, sampai kemudian apa? Dia itu berwudu. Saya ulang, orang yang berhadas kemudian dia salat, kemudian dia lupa ternyata dia belum wudu, maka salatnya la tuqbal, tidak diterima. Berarti apa yang dia lakukan? Yu'idu salatah, dia ulang salatnya. Dia ulang salatnya ketika dia sudah yakin ternyata dia tadi belum berwudu, sementara dia tidak dalam keadaan suci dan dia telah selesai melaksanakan salat, ada salatahu, ya, maka dia ulangi salatnya. Ini kata beliau rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, walau kana nasiyan, sampai pun dalam kondisi lupa, ya, maka tidak akan diterima salatnya, hatta yatawadda, sampai seseorang tersebut dia berwudu. Naam, wa kadzalikal junub, begitu juga orang yang dalam kondisi junub, ya, idza shalla qabla an yaktasila la tuqbal, kalau dia salat sebelum dia itu mandi, ya, mandi wajib maksudnya, ghusl, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, saya ulang. Faedah yang pertama, anna salah, ya, minha maqbulun wa minha mardud. Salat itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Fama kana ala wafqi syar'i fa huwa maqbul. Apa yang dikerjakan dan berkesesuaian dengan syariat, sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maqbul, diterima oleh Allah. Tetapi sesuatu yang laisa ala wafqi, yang tidak sesuai dengan syariat, fa huwa mardud, maka salat itu ditolak oleh Allah. Wa hakadza sairul ibadat, demikianlah semua amal ibadah. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwa salat itu mau yang wajib mau yang sunnah, sampai salat jenazah, kalau dilakukan oleh orang yang dalam keadaan berhadas atau junub, maka itu tidak diterima oleh Allah, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Wa in kana junuban falyaghtasil, kalau dia dalam kondisi junub maka tidak akan diterima salatnya sampai dia itu mandi. Kemudian yang ketiga, anna salatal muhdithi haramun hatta yatawadda. Anna salatal muhdits haram hatta yatawadda, bahwa kata beliau di sini rahimahullah taala, salatnya orang yang berhadas haram. Artinya nih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sadar, saya dalam kondisi hadas, malaslah wudu, ya, dingin, dah male wudu, salat dia langsung. Kondisi itu dia melakukan sesuatu yang haram, karena tidak boleh menyengaja salat dalam kondisi sadar dia dalam keadaan hadas. Haram, kata beliau, anna salatal muhdithi haramun, salatnya orang yang berhadas itu haram, hatta yatawadda, sampai dia itu berwudu. Naam, lianna Allah la yaqbaluha, karena Allah tidak akan menerimanya. Wattaqarrub ila Allah bima la yaqbaluhu, ya, muhadatun lahu wa naw'un min al-istihza. Kata beliau, dan orang yang sengaja mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi yang Allah ketika itu tidak akan terima salatnya, ya, karena dalam kondisi tersebut, maka itu termasuk di antara bentuk apa? Penentangan diri terhadap Allah Azza wa Jalla, ya, wa naw'un min al-istihza, dan termasuk di antara salah satu bentuk apa? Penghinaan kepada Allah. Sudah tahu dia hadas,
Sengaja dia salat menentang Allah, sementara Allah katakan tidak akan diterima salatnya. Maka siapapun di antara kita yang hadath, mau dingin mau tidak dingin, mau dalam kondisi sejuk ataupun tidak, mau dalam kondisi sanggup ataupun tidak sanggup berwudu, ya, kecuali dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak ada air, maka Anda boleh bertayamum. Tapi kalau hanya merasa dingin, ya, dan itu tidak akan membuat Anda sakit, tidak akan membuat sakit Anda terlebih parah, maka tetap usahakan berwudu, karena hukum asal taharah adalah dengan apa? Berwudu. Kecuali ketika ada udzur, maka boleh di dalamnya itu kita bertayammum, ya. Maka perlu dicamkan baik-baik, orang yang menyengaja salat dalam kondisi hadath, ya, maka termasuk di antara ada muhadatun lahu, termasuk di antara bentuk penentangan terhadap Allah Azza wa Jal, wa naw'un minal istihza, dan termasuk di antara bentuk istihza. Apa itu istihza? Apa itu istihza? Penghinaan. Kita menghina Allah karena kita berani menghadap kepadanya sementara kita dalam kondisi hadath. Masuk waktu, Ustaz? 1 menit. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Ternyata salat itu ada yang halal, ada yang haram. Salat itu boleh dikerjakan dan ada yang tidak boleh dikerjakan. Kapan salat tidak boleh dikerjakan? Ketika Anda berhadath. Kapan salat tidak boleh dikerjakan? Ketika kita berhadath. Sekalipun hukum salat wajib, waktu sudah masuk, adzan sudah dikumandangkan, Anda sehat, Anda tetap tidak boleh salat dalam kondisi hadath, kecuali Anda datang ke tempat berwudu kemudian Anda berwudu, atau Anda bersuci. Selama Anda belum bersuci, maka salat itu hukumnya haram walaupun dia wajib. Walaupun dia wajib dikerjakan, tapi sifatnya haram Anda kerjakan karena Anda belum berhak untuk wajib, belum berhak untuk salat. Karena di antara syarat sahnya salat adalah suci dari hadath dan najis. Tayyib, wallahu taala alam. Kita dengarkan kumandang adzan isya terlebih dahulu. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit terkait dengan hadis yang kedua tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika dia berhadath sampai dia itu berwudu. Tadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan anna salatal muhdithi haramun hatta yatawadda, bahwa salatnya orang yang berhadath itu haram sampai dia berwudu, kata beliau. Ya, li'anna Allah la yaqbaluha, karena Allah tidak akan menerima salat tersebut. Wa taqarrub ila Allah bima la yaqbaluhu muhadatun lahu wa naw'un min al-istihza. Dan orang yang menyengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sudah nyata-nyata Allah tidak akan terima jika dia mendekatkan diri dengan hal tersebut, kemudian dia masih lakukan itu, maka itu termasuk di antara bentuk penentangan dia kepada Allah. Wa naw'un min al-istihza, dan termasuk di antara bentuk penghinaan kepada Allah dan syariatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di sini, wa annal insan idza tawadda'a li salatin thumma dakhala alaihi waqtu salatin ukhra wa huwa ala taharatihi lam yajib alaihi alwudu' marratan thaniyah. Kata beliau alaihi rahmatullah, dan ini dipahami oleh semua kita, bahwa seseorang ketika dia berwudu untuk suatu salat, misal kita berwudu untuk salat zuhur, thumma dakhala alaihi waqtu salatin ukhra, kemudian masuk setelahnya waktu salat yang lain, masuk waktu salat asar, wa huwa ala taharatihi, sementara dia masih dalam kondisi suci di wudu zuhur tadi, nah, lam yajib alaihi alwudu, maka tidak diwajibkan untuknya berwudu atau mengulang wudunya, tidak diwajibkan karena dia masih dalam kondisi suci. Karena inti daripada sahnya salat adalah taharah, dalam kondisi suci. Mau ketika dia salat isya dalam kondisi berwudu, kemudian dia sampai waktu subuh tidak batal, maka dia tidak mengapa tidak wudu, dia langsung salat subuhnya, sebagaimana perkara yang dilakukan oleh siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika bertamu kepada rumahnya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Taib, ya, Al-Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i, ya, beliau bertamu ke rumahnya Imam Malik. Naam, sampai disebut-sebutnya, mana Syafi'i yang diagung-agungkan, ya. Nah, inilah Syafi'i. Ternyata Syafi'i makannya banyak. Ternyata Syafi'i dia tidak salat malam. Ternyata Syafi'i sebelum subuhnya dia tidak berwudu. Ketika sampai kepada mereka itu kejelasan, barulah mereka faham. Makanya kita tidak boleh menilai seseorang sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana perihal Imam Syafi'i, murid-muridnya yang lain mengatakan, apa keistimewaan Syafi'i? Makanya banyak. Imam Syafi'i menyatakan, aku tahu makanan yang ada di rumah ini adalah makanan yang halal, makanya aku tidak akan menyisakan sedikit pun kecuali aku akan makan. Tayyib. Adapun dia tidak salat malam karena dia memikirkan salah satu hadis dan darinya mengeluarkan sekian banyaknya hukum, ya. Dan kata beliau, sungguh aku mengetahui suatu perkara ilmu lebih aku sukai dibandingkan aku salat dalam semalam itu sekian rakaat, kata beliau. Makanya beliau tidak salat malam. Adapun beliau tidak wudu ketika subuh karena sejak wudu isya'nya sampai masuk waktu subuhnya wudunya tidak batal dan beliau tidak tidur. Beliau terjaga mengeluarkan hukum. Barulah orang semuanya faham, oh begitu. Ya. Makanya kita jangan bermudah-mudahan untuk menilai seseorang sampai datang kejelasan kepada kita apa sebenarnya. Ini
faedah yang bisa kita tarik dari kisah Imam Syafi'i rahimahullah tadi. Nah, makanya kata beliau, "Annal insana idza tawadda'a li salatin, thumma dakhala 'alaihi waqtu salatin ukhra." Ya, wa huwa 'ala taharatihi, lam yajib 'alaihi al-wudu' marrah thaniyah. Bahwa seseorang ketika dia berwudu untuk salat, kemudian dia masuk di waktu salat yang berikutnya dan taharahnya belum batal, wudunya belum batal, maka tidak ada kewajiban untuk dia berwudu ya kedua kalinya. Akan tetapi kata para ulama, tajdidul wudu itu yujaddidun nasyat. Memperbaharui wudu itu akan membuat semangat yang baru. Ya atau tidak? Orang matanya sudah gini-gini dia. Kalau dia bawa berwudu, maka akan muncul semangat baru. Ada tajdidun nasyat, ya, kesungguhan, keseriusannya muncul baru. Makanya dianjurkan dan sebagiannya menyatakan hukumnya disukai, mustahab untuk apa? Memperbaharui wudu supaya ada nasyat, ketekunan, kesungguhan, semangat di dalam melaksanakan salatnya. Coba bayangkan semacam kita lah, tadi kita maghrib wudu, menjelang isya biasanya mata sudah mulai sayup-sayup, kantuk. Maka cara untuk mendongkrak semangat baru kemana? Berwudu. Walaupun wudu kita tidak batal, tapi ada tajdid, kita perbaharui. Wudunya diperbaharui, semangatnya pun muncul baru. Ini kata para ulama. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin yang rahmatullahi, yang terakhir, ta'dhimu sya'nis salati haitsu la yaqbaluha Allah taala illa bi taharah. Kata beliau rahimahullah, hadis ini juga sedang mengagungkan urusan salat, atau dalam hadis ini terdapat pengagungan masalah salat, kedudukan salat, yang mana Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salat kecuali dalam kondisi suci. Ibaratnya gini, Pak. Ada rumah yang tidak dimasuki kecuali harus dalam keadaan bersih. Ada batas sandalnya. Menandakan rumah itu apa? Mulia. Masjid. Coba kalau orang di zaman kita sekarang masuk ke masjid tiba-tiba pakai sandal yang dia pakai di luar, orang akan marah karena dia tahu masjid ini perkara yang mulia, sehingga masuk ke dalamnya harus dalam kondisi bersih. Allah Azza wa Jalla mewajibkan seseorang ketika sebelum masuk salat dia harus dalam kondisi suci dan bersih. Dan ini termasuk di antara bentuk pengagungan Islam terhadap perkara salat. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menganggap suatu ibadah itu agung kecuali orang yang merutinkan menjaga ibadah yang agung itu, kecuali Allah akan nilai dia sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Tidaklah seseorang memuliakan suatu ibadah yang dimuliakan oleh Allah kecuali orang tersebut juga akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ketika salat itu agung, ketika salat itu besar, ketika salat itu mulia dan diagungkan oleh seorang hamba, berarti hamba tersebut adalah hamba yang agung di sisi Allah, hamba yang besar, hamba yang mulia, hamba yang bukan sebatas hamba-hamba biasa. Makanya ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kata beliau atau kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang lain, wala yuhafid 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Ya, tidak ada yang mau menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman selalu menjaga kesucian dirinya, ya, selalu menjaga kebersihan dirinya, karena at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada keimanan. Kata Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini sedikit faedah
dan penjelasan dari hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Umdatul Ahkam. Di hadis yang kedua, hadis dari Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat seseorang dalam kondisi dia itu berhadas sampai dia berwudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Muslim muslimat, ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan. Bangun keyakinan di atasnya. Kata Rasul kita SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Dan perkara yang ragu tidak boleh digugurkan dengan keraguan yang lain. Artinya yakin diingat-ingat betul, belum batal ya udah. Setelah Anda punya keyakinan bahwasanya Anda belum batal, jangan ragu-ragu lagi, bangun diri di atas hal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya. Karena asyak la yuzalu bisyak, karena keraguan tidak bisa digugurkan oleh keraguan yang lain, tapi keraguan hanya bisa dibatalkan dengan keyakinan. Maka di antara hal yang tadi, mana kira-kira lebih kuat? Antara batal atau tidak? Kalau mendekati kepada batal, jangan ragu-ragu lagi. Karena mendekat ke situ, batalkan salatnya, berwudu. Ya. Tapi kalau Anda yakin enggak batal, diingat-ingat enggak ada batal, ya udah, bismillah. Anda tidak batal, lanjutkan salatnya. Apakah berlaku juga untuk amalan lain? Contoh apa? Sedang sholat. Iya. Kalau seseorang ragu-ragu dalam sholatnya, ini 3 atau 4, bangun di atas keyakinan. Ya. Cuman kalau untuk rakaat, kemudian ternyata nggak bisa membangun di atas keyakinan, maka cari jumlah yang sedikit. Kalau untuk rakaat 3 atau 4 sudah diingat-ingat, nggak ketemu nih, bentar nggak ketemu, nggak ada keyakinan sedikit pun, ya udah ambil yang 3. Kemudian salatnya sebelum sujud sahwi sebelum salam. Ya, setelah Anda bangun di atas bilangan yang paling kecil, maka Anda sujud sahwi sebelum salam. Tetapi kalau Anda misalkan ragu-ragu 3 atau 4, kemudian Anda yakin, oh 4, ya 4, yakin setelah itu, maka 4 Anda salam, kemudian sujud sahwinya setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Naam, hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu di pertemuan berikutnya باذنillah di pekan keempat insyaallah taala. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.